Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak sekalian yang sangat saya hormati, hari ini saya akan menjelaskan tentang surat Abasa. Surat Abasa wa tawalla, itu surat Abasa, ya. Surat Abasa. Surat ini ada yang menyebut namanya surat Ibnu Ummi Maktum, ya. Ibnu Ummi Maktum. Namanya seperti itu. Ada yang jadi sebutannya saja, sebutannya. Atau ada juga yang menyebut surat Al-A'ma. Jangan kaget lah, nama surat itu kan ada yang double loh Pak, ya. Seperti di Qur'annya Bapak itu surat Ghafir, itu surat ke-40 itu Ghafir. Tapi Quran Bapak yang lain namanya itu surat Mukmin, surat Al-Mu'min. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Surat Abasa itu surat nomor berapa itu Pak? Berapa? 80 ya Pak, ya. Baik, ya. Jadi ada yang menyebut surat ini surat Al-A'ma. Kalau di Qur'annya Bapak itu surat Abasa. Tapi juga ada yang menyebut Al-A'ma itu artinya buta. Buta. Nah, kalau disebut surat Ibnu Ummi Maktum, karena itu namanya orang buta itu memang Abdullah bin Ummi Maktum. Ayat ini jadi kan gini toh, Abasa wa tawalla. Abasa itu mukanya itu agak cemberut. Mukanya cemberut. Wa tawalla begini, tawalla itu gini loh Pak. Kalau Abasa itu mukanya enggak menyenangkan gitu loh, ya. Kalau tawalla itu begini, ya. Nah ini yang ditegur ini Nabi ini. Tapi perhatikan, Allah menegurnya kan tidak, Muhammad kamu kok begitu, gitu. Enggak, halus ya, halus. Tapi disebut seseorang gitu, seseorang telah bermuka yang cemberut, watawalla, dan dia berpaling gitu. Anja'ahul a'ma, ketika al-a'ma itu orang buta datang kepadanya.
ketika orang buta itu datang kepadanya. Nah, orang buta itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa Abdullah bin Maktum? Itu adalah anak pamannya Khadijah. Apa ini ya? Inilah anak saudaranya. Oh, bukan anak paman ya ini ya. Ini ya anaknya saudaranya Khadijah. Iya, ya betul. Jadi anaknya saudaranya Khadijah. Berarti orang ini masih keluarga Nabi toh. Keluarga Nabi. Cuma ditakdirkan buta. Orang buta itu berat loh Pak, sakit orang buta itu ya. Tapi ya jangan-jangan memang diberi buta itu ya untuk kemuliaannya. Berat orang buta itu, apalagi masa pandemi ini. Orang buta ini susah karena orang tidak mau pijet Pak, kan banyak yang pijet Pak ya. Nah, masa pandemi tidak ada yang pijet, ini agak susah dia. Maka ini harus kita perhatikan Pak, masjid ini harus ikut memikirkan ini. Orang buta ini punya organisasi namanya Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Tidak apa-apa toh sekali-kali kita ngundang mereka di sini semua. Anggotanya banyak Pak, anggotanya banyak. Diundang ke sini, diberi hiburan di sini, diajak pengajian, diajak zikir, kemudian nanti pulang disangoni lah gitu. Tapi kalau ngundang mereka mesti double Pak, karena yang mengantarkan ada. Mengantarkan, nanti ada bagian yang menjaga sandal juga. Jadi sandal itu dimasukkan tas kresek. Kalau enggak, itu pulangnya masalah Pak. Rame itu, rame. Itu mencari di mana tadi. Itu betul Pak. Jadi saya ini pernah mengadakan perkumpulan untuk itu ya Pak ya. Dia berkata, hak ini Pak ya, Pak, saya pikir yang memperhatikan saya itu orang Katolik saja Pak. Sekarang Bapak kok juga memperhatikan saya. Jadi kita ini kadang-kadang hal-hal begini ini lupa karena tidak pernah kita ketemukan Pak. Punya organisasi namanya Pertuni. Apa yang mereka butuhkan itu. Jadi selama ini yang paling care itu adalah teman-teman dari Katolik. Versi mereka Pak ya. Saya tidak tahu realnya, tapi versi mereka begitu. Jadi yang disantuni tidak hanya fakir dan miskin, ya toh Pak ya. Kita akan konsentrasi fakir, miskin, kemudian lupa kalau mereka ini. Nah ini orang ini begini Pak ya, datang pada Nabi ketika Nabi itu sedang berbicara sangat serius dengan orang-orang kafir. Nama orang kafir itu ya Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal ya. Bapak tahu tempatnya Abu Jahal sekarang di mana? Bekasnya Abu Jahal itu di mana? Rumahnya di mana? Pak Yazid tahu? Yang dipakai WC di Mekah itu loh Pak. Jadi kalau Masjidil Haram itu ada WC itu rumahnya Abu Jahal. Nanti kalau Bapak umroh haji, Bapak tanya saja orang situ nama mana rumahnya Abu Jahal. Abbas bin Abdul Muthalib, dan kemudian pimpinannya adalah Al-Walid ibnu Mughirah. Nabi ini serius Bapak bicara itu. Karena Nabi ingin menjelaskan tentang Islam ya. Dengan harapan kalau tokoh-tokoh kunci ini sudah bisa menjelaskan sudah Islam, insya Allah nanti gerbongnya itu ikut. Paham Pak ya? Maka Nabi semangat tuh. Dan pikiran Nabi, kalau saya nanti tidak menjelaskan ini, saya takut terkena hukuman Allah karena saya punya kewajiban. Serius, jadi dari segi
kepentingan politik Nabi itu pas ya, kepentingan dakwah pas. Tapi yang kedua, desakan bahwa Nabi tidak boleh menyembunyikan ayat itu kuat. Inilah yang menyebabkan seriusnya Nabi itu, menyebabkan ketika ini, saat itu, ketika serius-seriusnya itu, ada orang meraba-raba datang di tempat itu ya, meraba-raba, teriak-teriak 2-3 kali nggak saya itu ya, Nabi saya ingin diajari, Nabi saya ingin diajari agama saya ini, Nabi saya ingin diajari. Nah, Nabi merasa terganggu tuh, ya toh Pak. Tapi yang Ibnu Maktum kan juga tidak salah, wong dia nggak tahu itu Pak, kan nggak tahu di situ ada pembicaraan, hanya tahu itu rumahnya Nabi. Ajari. Nabi kelihatan wajahnya agak cemberut karena merasa terpotong pembicaraan itu, dan Nabi kemudian seperti tidak memperhatikan selayaknya. Waktu Nabi mau melanjutkan pembicaraan, turunlah 10 ayat ini. Inilah yang saya sebut bahwa pengertian maksum ya. Pengertian maksum. Maksum itu apa? Apa? Suci dari dosa. Tapi kalau saya sebut suci dari kesalahan, boleh enggak? Kalau saya katakan Nabi tidak pernah bersalah, boleh enggak? Bingung toh? Bapak bingung toh? Sebab di terjemahan bahasa Inggris itu maksum itu can do no wrong, tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau saya katakan Nabi tidak pernah salah, boleh enggak? Enggak boleh. Boleh. Lalu pengertian tidak punya dosa? Oke. Nah, kalau gitu pengertian maksum itu adalah ya, Nabi tidak punya dosa. Artinya satu, Nabi tidak pernah melakukan kesalahan yang kesalahan itu menyangkut tauhid. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan yang kesalahan itu menyangkut keimanan. Tapi Nabi pernah melakukan kesalahan yang tidak menyangkut keimanan, dan saat itu Allah menyatakan, kamu saya maafkan. Masih punya dosa? Masih punya dosa? Loh, ya tidak punya toh Bapak. Kamu salah dan sudah saya maafkan, bersih dosa toh. Jadi pengertian Pak Hadi Majiun tadi benar. Saya tahu Pak, beberapa tafsir itu memang berbeda-beda. Ada yang tafsir mengatakan Nabi salah, tafsir lain mengatakan yang ditegur itu bukan Nabi, saking ingin menghormati Nabi. Paham Pak ya? Saya mengikuti yang Nabi ya salah wong. Tapi kesalahan itu kesalahan yang tidak besar, dan Allah sudah memaafkan. Dan Nabi Abdullah bin Umi Maktum sudah memaafkan. Nah, sudah selesai toh? Tuh. Sudah selesai. Di dalam tafsir yang lain dikatakan tidak begitu. Nabi tidak salah. Ukuran waktu itu hanya ekspresi yang tidak simpatik dengan memalingkan, tidak mengeluarkan kata-kata. Ayo, Nabi kan tidak mengeluarkan kata-kata apa Pak? Tidak ada kata-kata Nabi, kamu jangan ganggu saya, tidak ada.
Itu. Ukuran waktu itu sebenarnya itu tidak kesalahan. Karena apa? Zaman itu memang kalau orang marah itu tidak begitu. Nah, subhanallah. Setelah mau melanjutkan, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Sebagai manusia biasa, Nabi bisa saja tuh melakukan kesalahan seperti itu. Nah, bagaimana sekarang Rasulullah setelah mendapatkan ayat ini? Rasulullah itu mencari siapa yang buta tadi? Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah mencari itu. Dan sejak itu Rasulullah nggak main-main, menghormati Abdullah bin Ummi Maktum itu, subhanallah. Kalau ada acara Abdullah bin Ummi itu disiapkan saja untuk siap nama. Dan kalau memanggil Ibnu Maktum begini, marhaban biman atabani Rabbi, selamat datang Tuhan yang gara-gara Tuhan saya mendapatkan sejumlah ayat. Selamat datang, senang saya ketemu, marhaban, senang saya ketemu gara-gara bapak saya ini mendapatkan kemuliaan banyak, diberikan ayat. Dia bahkan ditunjuk oleh Nabi itu menjadi imam. Kalau Nabi tidak ada, yang dipeseni jadi imam siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia memang hafal Quran dan hafal sejumlah hadis. Jadi muadzinnya itu dua. Bilal, kalau nggak ada Bilal ya dia sendiri. Tapi kalau ada Bilal bergantian. Bilal bagian azan tahajud, Abdullah bin Ummi Maktum bagian azan subuh. Nah, Nabi mengatakan malam Ramadan, ayo makan terus. Kecuali kalau Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Itu hebat. Nah, orang ini coba Bapak baca, lihat Pak, surat An-Nisa 95. An-Nisa 95. An-Nisa 95 ya. Nah, kita baca sama-sama di situ ya. Sudah Pak ketemu? Sudah Pak ya? Ibu ketemu Bu ya? Oke. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Silakan diterjemah yang keras ini Pak Yazid, mau Pak Yazid? Tidaklah sama antara orang beriman yang Oke, sebentar Pak, karena mic-nya jauh Pak ya. La yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidaklah sama orang beriman yang duduk-duduk, yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai alasan, dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Artinya ini tidak sama Pak. Takmir masjid dengan tidak takmir masjid itu beda. Orang yang hanya cari nikmat duduk-duduk santai-santai
Nggak mikir masjid ya, masjid ini bocor apa enggak, ini gimana solusinya, itu tuntutan jamaah apa macam-macam gini, sumpek-sumpek. Ini beda dengan yang duduk-duduk, beda. Kecuali orang-orang yang punya alasan. Nah, ayat ini gini Pak Yazid dan Bapak Ibu sekalian. Ketika turun, la yastawil qa'iduna ghairul qa'iduna minal mu'minin ghairul darar. Ini tidak sama orang duduk-duduk yang tidak mau berperang dengan orang mukmin yang berperang. Ya jiwanya iya, hartanya iya. Kecuali orang yang punya alasan. Lah yang punya alasan ini siapa? Karena waktu itu Ibnu Maktum gelisah, nggak sama. Kamu yang tidak ikut perang dengan yang ikut perang itu beda loh. Itu Allah menghibur ghairu uli dharari. Kalau kamu ya ndak loh, kamu punya alasan kan, kamu buta toh, ya toh. Nah, terus Pak, faddalallahu al-mujahidina bi amalihim. Terus Pak Yazid. Allah menunjukkan derajat Allah. berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang ikut atau tidak ikut berperang. Iya, Allah meninggikan derajatnya, statusnya, penghargaannya, nama baiknya di sisi Allah orang-orang yang mau berjuang. Ya sudah mau berjuang itu ya ngurus yatim, ngurus panti, ngurus orang buta, ngurus pokoknya orang yang mau berpikir soal agama, kemanusiaan itu diberi status yang lebih di depan Allah, itu lebih berharga daripada orang-orang yang duduk-duduk saja, enak-enak saja. Wakul terus Pak, terus. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik. Ya. Ya, wa faddala. Terus lagi Pak, belum. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala. Diulang-ulang sampai 3 kali di sini, diulang-ulang, nggak sama Cak, nggak sama. Orang yang hanya enak-enak ngurus keluarganya, ngurus diri sendiri, dengan orang yang banting tulang itu, wah itu beda, nggak sama. Diulang 3 kali loh. Layas tawi, tidak sama. Terus Allah melebihkan, kemudian Allah melebihkan lagi 3 kali. Ini membuat sedih. Siapa orang buta tadi? Abdullah bin Umi Maktum itu. Maka dia akhirnya minta ikut perang, minta Nabi, dan Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan, melihat semangatnya itu loh. Ya sudahlah, kalau mau ikut ya ikut, ya sudah. Tuh. Ikut. Sampai begitu loh Pak. Bagaimana dia itu ingin namanya, kalau saya bapak-bapak itu ingin memang namanya di depan Allah. Kalau nama di depan orang itu apa toh Pak? Orang-orang di sekitar kita itu tidak punya tanggung jawab mau masukkan ke surga kok. Mereka tidak punya kunci surga, tidak punya. Orang lain menilai apa itu untuk apa dipikir? Itu. Kita Allah, di depan kita Allah. Nah, ini Abdullah bin Maktum itu, walaupun saya buta, walaupun saya miskin, walaupun ini, jangan halangi saya untuk ikut ngurus umat ini. Semangatnya gitu. Nabi mengizinkan. Dan setelah wafat masih ikut lagi. Setelah wafat beliau ini masih hidup pada pemerintahan Umar bin Khattab. Berarti cukup lama loh. Dia minta supaya, dia bilang gini, bendera itu serahkan saya, tak jamin kamu, saya nggak akan lari, aku gak ketok. Apa? Bendera perang itu serahkan saya, tak, saya jamin saya nggak akan lari, saya nggak bisa lihat kok. Akhirnya oleh Umar ditunjuk memegang bendera. Pada waktu perang Qadisiyah menaklukkan Persia, dan akhirnya sesuai dengan keinginannya, saya tidak mau kalau hanya jadi imam, karena berbeda ini berbeda, saya berbeda, itu berbeda, tidak mau saya. Akhirnya meninggal sebagai syuhada. Inilah saya ingin menyemangati bapak-bapak ini, ayolah itu.
Enggak, jangan alasan ini saya sudah tua. Enggak, justru tua itu cepet-cepet dah memperbanyak poin toh. Oh, mau mati kok tambah enggak cari poin gimana itu. Gitu. Saya sakit, masa sakit itu menghalangi kita? Kan bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kadarnya, toh. Itu ya. Saya ini kapan hari diberitahu ya, termasuk sesepuh kita ini meninggal dunia ya, itu ya, Pak Haji Badri ya, itu. Kita doakan mudah-mudahan beliau, subhanallah, seluruh uang yang pernah diberikan untuk pengembangan agama ini, itulah yang paling mahal di sisi Allah untuk menyelamatkan beliau nanti ya, mengampuni dosa-dosa beliau ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Ini ayat yang membuat Abdullah bin Umi Maktum sangat semangat ini Pak untuk, dan saya kira Abdullah bin Umi Maktum saja begitu Pak. Masa kita yang bisa melihat tidak bisa melakukan lebih dari itu. Terus Pak ini anja'ahul a'ma wa ma yudrika. Sekarang beralih Pak Yazid, mumpung pegang Quran itu, tolong dibaca terjemahan surat Abasa tadi Pak. Itu ya. Abasa wa tawalla surat ke-80 tadi dibaca Pak Yazid. Ya, ayat 1, 2, 2. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ya, makanya ini yang tidak mau Nabi Muhammad disalahkan itu, dia abasa itu tidak diartikan Nabi itu seseorang, tapi tidak menyebut Nabi. Nah itu terjemahan itu kan langsung menunjuk Nabi itu. Nabi bermuka masam dan berpaling. Terus? Karena seorang buta datang kepadanya. Ya. Abdullah bin Umi Maktum. Nah itu sudah disebut. Memang kalau nama itu tidak diperselisihkan. Semua orang menyetujui itu orang itu, Abdullah bin Umi Maktum. Terus? Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Iya, kenapa Muhammad kamu kok berpaling, tidak memperhatikan yang sepenuhnya? Dia itu kan orang yang ingin jadi orang baik, itu loh. La'allahu yazakka. Terus? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Iya, atau dia itu memberi nanti itu dia menjadi orang baik setelah mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kamu. Terus? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yakni pembesar-pembesar Quraisy, terus? maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Nah, toh? Lah kepada orang-orang yang kayak begitu itu loh, sombongnya amit-amit. Istaghna itu sombong Pak. Sombong merasa aku pinter, tidak perlu nasihat orang, itu sombong. Istaghna itu artinya orang yang merasa tidak butuh orang lain. Saya sudah, tidak usah kamu, saya sudah punya kekuasaan, sudah kamu itu. Atau saya punya nama, saya punya power, saya punya harta, saya punya ini, tidak butuh orang lain. Orang yang seperti itu Muhammad, antalahu tasodda. Kok kamu perhatikan? Lah yang ini, orang ini kan hatinya suci, ini hanya buta matanya, ini tidak buta hati. Tidak kamu perhatikan, yang orang-orang yang kayak begini kamu abaikan. Terus? Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Ya artinya kamu kan tidak dituntut orang. Kalau orang lain itu tidak mau ikut kamu, kan kamu nggak disalahkan. Ya kamu kerjakan aja tugasmu itu. Wa amma man ja'aka. Terus Pak. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk Iya. mendapatkan pengajaran. Iya. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan segera, yas'a itu sa'i itu apa itu? Lari ya, itu. Sa'i itu kan jalan dulu tuh Pak ya. Terus
hijau itu loh, lari, terus setelah itu jalan. Itu artinya sebenarnya itu isyarat Bapak, dalam menjalani hidup ini ada saatnya kita itu lari, ada saatnya kita jalan, gitu ya. Ada saatnya kita itu lari, ada saatnya kita jalan. Nggak, jangan lari terus, ada saatnya, ada seninya lah gitu ya. Tuh. Nah, ini orang yang yas'a, kalau di dalam surat Yasin yang kita kaji dulu, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, ya toh, yas'a itu lari, wa huwa yakhsha. Nah, adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan berlari-lari, siapa tadi namanya? Abdullah bin Maktum. Wa huwa yakhsha, lanjut. Sedang dia takut kepada Allah. Masya Allah. Fa anta anhu talaha. Engkau Muhammad Malah mengabaikannya. Engkau malah mengabaikannya, itu. Subhanallah, Nabi. Ini Bapak, ya saya beritahu, ayat ini bukti bahwa Nabi itu tidak jaim. Ngerti jaim? Apa itu? Jaga image. Kalau Nabi itu takut harga dirinya Pak ya, takut wibawanya turun, ayat ini disembunyikan kan bisa, ayo. Paham Pak? Ayat itu menyangkut menjatuhkan nama dirinya atau tidak ngurus saya. Ayat ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Nabi itu tidak jaga image, tidak ada. Orang yang harus jaga image memang, tapi harus dengan cara-cara yang benar, tidak harus menyembunyikan. Ini bukti bahwa Nabi itu punya sifat tabligh. Apa saja disampaikan, tidak disembunyikan. Ya sudah. Wibawa saya jatuh, ya urusannya. Nah ini ditiru oleh Umar bin Khattab segala Pak, tidak ada jaim. Umar bin Khattab pernah pidato tentang mas kawin, lalu diprotes oleh wanita tua, datang pada Umar, kamu ngomong apa? Ngomong gini, tidak benar itu. Umar kembali lagi ke podium dan mengatakan, saya salah, orang ini benar. Tidak ada logika diputer-puter menyelamatkan nama dirinya, tidak ada sama sekali. Ada lagi, istri Nabi kan dituduh tanda petik selingkuh toh, betul toh Bu ya? Ya. Ayat itu disebut di dalam Al-Quran utuh. Nah kalau Nabi mau jaim, saya sembunyikan, lalu saya ganti dengan ayat-ayat yang bisa memuji saya, memuji Nabi, selesai. Begitu loh Pak. Ini ayat ini begitu ditunjukkan. Padahal ini kan menurut saya Pak ya, kan sangat keras toh. Orang yang buta, orang itu ingin mulia, kok kamu abaikan? Lah orang-orang yang di depanmu itu orang-orang yang sombong-sombong begitu itu, justru kamu perlakukan secara khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya tadi jam 3 malam itu membuka tafsir surat Abasa itu sampai begini ya Allah, Rasulullah itu hebat ya, Rasulullah itu hebat. Yang kedua itu kita ini diberikan kenikmatan Allah yang banyak ya, tidak seperti Abdullah bin Umi Maktum, tapi kok semangat juangnya kok kalah saya ini gitu, kalah saya ini. Akhirnya ya menjadi ringan lah saya jam 3 malam tadi saya naik gojek ya, naik gojek saya terasa ringan, seneng saja itu. Walaupun tadi ya hampir berbahaya. Saya tadi itu sudah dipesan istri saya, Mas jangan naik sepeda motor loh ya, gojek yang ini aja, yang mobil. Waduh nggak nutut, ini agak jauh, nanti nggak nutut, saya naik sepeda motor saja, gojek yang sepeda motor. Didang sama anak-anak mabuk Pak, mabuk itu
Dan waktu saya jalan, ini baju jaket saya itu mau ditarik Pak, ditarik. Lah kalau ditarik kan saya geblak, kan mati saya. Loh iya Pak, sepeda motor jalan, ini mau ditarik, mati saya itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Langsung saya pengajian tadi saya minta doa, mudah-mudahan anak-anak kita yang jam-jam sekian ini pembalap liar, mabuk-mabuk yang menakutkan para pencari makan jam-jam itu. Gojek saya itu bilang saya ini takut Pak kalau jam-jam sekian ini kadang-kadang itu mau tobruk saja saya ini. Minta doa, Fatihah itu anaknya siapa saya tidak tahu, ayo didoakan lah. Cahaya Allah itu menembus lapisan langit dan bumi, barangkali karena doanya Bapak mereka bisa sadar. Itu Masya Allah. Tapi saya ringan Pak, ringan membaca penyemangatan dari kisah Abdullah bin Umi Maktum ini. Nah, dalam ayat di atas ya Pak ya, Allah mengingatkan Nabi Muhammad sebagai bahwa tunanetra yang datang saat itu memiliki keimanan yang melampaui orang-orang yang normal, melampaui orang-orang yang normal. Banyak orang yang hanya buta mata, namun bukan buta hati. Nabi Muhammad SAW juga diingatkan agar tidak hanya fokus kepada para elit ekonomi dan kekuasaan. Malah stagnan tadi Pak. Jangan sampai kamu itu berpikir walaupun itu jangka panjangnya bagus, tapi jangan sampai karena orang itu punya kekuasaan, ekonomi, politik, kekuasaan ini, sampai kamu itu melupakan du'afa. Du'afa itu orang yang memiliki kelemahan-kelemahan. Termasuk Abdullah bin Maktum tidak diceritakan tentang ekonominya ya, tidak diceritakan. Tapi yang jelas du'afa lah dia gitu. Ayat-ayat ini benar-benar memberi pelajaran kita untuk memperlakukan semua manusia secara setara. Ayat ini jangan sampai Pak kita ini, mohon maaf saja, orang itu pakaiannya rombeng ya, lalu kita cara menyambut kita berbeda, tidak boleh itu. Sebab di sini dikatakan la'allahu yazakka. Orang yang kamu pandang rendah itu sebenarnya orang itu lebih punya kemuliaan. Cuma fisiknya enggak tampil meyakinkan lah gitu Pak ya. Sebagai sama-sama Allah tanpa membedakan fisik atau status sosialnya. Nah, ini saya tulis di sini Pak ya. Bagi Anda yang sedang menjadi pemimpin partai, pengusaha, ilmuwan dan penguasa, apapun levelnya, jangan sekali-kali mengabaikan orang-orang kecil dan du'afa. Ini simbol du'afa lah Pak ini Pak ya. Mereka orang-orang kecil dalam lapisan bawah itu orang yang tulus dan banyak berkorban untuk kepentingan bangsa ini tanpa memperoleh imbalan apa-apa. Banyak orang-orang kecil itu Pak ya. Ya Allah, kalau pemilu itu orang-orang di kampung itu mau sampai berkeringat ini, tidak ada yang tanpa dibayar pun itu kan masalah kan. Itu suara harus didengar. Sampai tengkar dengan temannya itu, ada salah satu yang korban itu ya orang di atas tidak tahu itu Pak. Itu. Subhanallah. Slogan membela rakyat kecil itu selalu dikumandangkan oleh mereka yang sedang berjuang melawan kekuasaan. Jadi slogan membela rakyat kecil itu untuk orang yang meraih kekuasaan, namun seringkali berbeda ketika impian itu telah menjadi kenyataan. Ini ayat-ayat ini. Baik Bapak, ini masih ada waktu beberapa menit ya, 1/4 jam untuk kita manfaatkan untuk saling tukar pikiran. Nah, ini surat Abasa wa Tawalla kalau kita renungkan. Baik. Dan juga surat apa Pak tadi yang tidak sama orang yang duduk-duduk dengan yang berjuang itu. Surat apa tadi? An-Nisa 95. Enggak apa-apa, Bapak hafalkan. Sekali-kali dipakai, dibaca rakaat pertama, rakaat kedua untuk menyemangati kita. Baik, ibu-ibu silakan.
Ada pertanyaan? Monggo.